Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya, dengan Ihsan. Saya akan di sini membawakan materi pembelajaran tentang bagian dari spirit knowledge, yaitu tequila. Bapak Ibu sekalian, untuk materi ini sedikit agak kita akan mengalami perubahan untuk pronunciation dari jenis minumannya karena kita memakai bahasa Latin. Jadi untuk itu kita harus membiasakan atau mengerti bagaimana membacakan atau menyebut dari nama-nama minuman tersebut, dari brandnya terutamanya. Bapak Ibu sekalian, di sini kita mempelajari tequila, yang mana ini merupakan minum orang bangsa Amerika, terutama Amerika Latin. Jadi kita harus mengerti dan jelas mengetahui bagaimana proses dibuatnya tequila tersebut, dan juga mampu menjelaskan jenis-jenis brand atau merek dari minuman tequila tersebut, dan juga negara yang produksi tequila. Dan juga di akhir ini kita juga mempelajari bagaimana minuman koktail alkoholik dari bahan dasar tequila tersebut. Bapak Ibu sekalian, sejarah tequila telah ada pada abad pertengahan, yaitu pada abad 16. Lokasinya tidak jauh dari kota Tequila itu sendiri. Namun pada tahun 1656, bangsa Aztec adalah yang pertama kali memperkenalkan minuman ini yang berasal dari hasil fermentasi dari agave. Tumbuhan agave ini adalah jenis kaktus yang dikenal oleh mereka disebut dengan Oakley, dan lebih populer lagi disebut dengan Polki. Tequila ini telah diketahui atau ditenar atau familiar itu sebelum bangsa Spanyol mendarat di kota tersebut, yang mana bangsa Spanyol sangat menggemari minuman wine. Dan ketika mereka mengetahui ada minuman ini, mereka mulai mengganti kebiasaan minum wine dengan minum tequila tersebut. Pada tahun abad ke-16 tersebut, tequila dikenal dengan Polki, kemudian lebih kenal lagi orang menyebutnya dengan Maggie, brandy atau Vinho Mezcal. Vinho ini berasal dari kata-kata wine, Mezcal adalah jenis kaktus yang terkenal saat itu. The best Vinho Mezcal was produced in Tequila City in northwest 65 km from Guadalajara, Meksiko. Dan masyarakat mengenal saat ini adalah dengan nama tequila. Tequila adalah minuman beralkohol dari hasil fermentasi dan distilasi agave atau piñas atau pineapple. Kenapa disebut dengan piñas? Karena bentuknya dari piñasnya tersebut atau agave-nya tersebut seperti pineapple. Alkohol kontennya 40% ABV atau 80% proof, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana cara tequila itu dibuat? Pertama-tama, seluruh dari tequila yang atau agave yang bagus yang telah matang dirontokkan semua daun-daunnya, kemudian dimasukkan ke dalam suatu tempat untuk dibakar. Pembakaran ini bertujuan untuk melembutkan sehingga memudahkan untuk dipres, diambil saripati dari agave tersebut. Kemudian setelah dibakar selama beberapa jam, kemudian dilakukan proses pengejusan. Pengejusan ini dilakukan ketika telah mendapatkan hasil dari yang lembut dari agave tersebut. Kemudian air dari hasil dari pressure-nya tersebut itu dilakukan proses fermentasi selama 30-48 jam. Ketika saat diproses ini 30-48 jam menghasilkan kadar alkohol 6%. Kemudian hasil fermentasi ini dilakukan proses distilasi. Nah, distilasi ini tergantung dari keinginan pabrikan tersebut. Mau berapa kali, 2 atau bahkan 3 kali proses distilasi itu tergantung dari keinginan dari para distiller tersebut. Pada awal distilasi selalu biasanya menghasilkan kadar tequila yang kasar dan low grade of distilasi. Dan kemudian pas ketika kedua kalinya dan ketiga, dia menghasilkan yang sangat purified dan perfect of liquors. Pada utamanya, distillery ini ingin menciptakan produk yang sangat menangkap dari aroma dan
aroma dari agave tersebut, dan juga taste yang sangat pure, sehingga possible untuk segera diminum. Alkohol konten maybe sekitar alkohol yang dihasilkan dari tequila tersebut ketika di awal mencapai 70-110 proof. Sedangkan dari virgin tequila menghasilkan 57% kadar alkohol ABV-nya. Lumayan tinggi ini. Nah, kita di sini mempelajari tentang type of tequila. Tequila biasanya dibagi dalam 5 kategori, yaitu blanco, white atau plata, yang tidak diumurkan langsung dibotolkan, dan apabila dia harus diumurkan, tequila tersebut tidak lama, hanya 2 bulan dalam oak barrel. Kemudian ada oro atau gold, yaitu dicampur antara yang tequila rested yang diumurkan dengan campuran dari berbagai bahan dasar seperti karamel, kemudian gliserin, dan juga ditambahkan dengan tequila yang telah diekstrak. Kemudian reposado atau rested diumurkan minimum 2 bulan dalam oak barrel, tapi tidak kurang dari setahun di oak barrel tersebut. Jadi 2 bulan minimum, tidak lebih dari setahun dalam oak barrel. Kemudian anejo diumumkan minimum 1 tahun dalam oak barrel, tapi tidak kurang dari 3 tahun dalam oak barrel tersebut, anejo. Sedangkan extra anejo diumurkan minimum 3 tahun dalam oak barrel, dan untuk selanjutnya itu bagaimana dari para distiller itu sendiri. Untuk berbagai macam brands atau macam tipe dari blanco tequila atau plata, seperti Partida Tequila, Don Valente Tequila, Pinat Estampa Tequila, El Mayor Tequila, Chinaco Tequila, Pepe Zefada, Mejor Tequila, Herradura Tequila. Itu beberapa macam brand atau dari tipe dari blanco tequila. Kemudian untuk oro, yang terkenal adalah Haro Viejo, Haro Azul, Abanda Avocado, Eldon Bluehead, Safa de Oro. Kemudian untuk tequila yang diumurkan 2 bulan minimum dan setahun dalam oak barrel, ada 1800 Reposado, Jose Cuervo, Hacienda Vieja, Antiguo, Pasadores, Espola, Sousa Hornitos, Herencia de Plata, Hoso, El Viejo, Sierra Gold, dan lain sebagainya. Ini biasanya yang sering kita dapatkan di bar-bar, di kalangan bartender menggunakan adalah tipe dari Reposado. Kemudian anejo tequila itu seperti halnya Casa Vieja, Pueblo Viejo, Portulo, El Tesoro, Herradura, Don Valente, Lapis Anejo, Oralejo, Partida Elegante. Itu berbagai macam dari merek dari anejo tequila. Kemudian extra anejo tequila yang diumurkan minimum 3 tahun dan lebih, bisa berapa tahun kemudian, itu Selection Suprema, Casa Robles, Partida Helesia Mexicana, Sierra Milania Ranio, Chinaco, Club Maximo, El Gran Jubileo, dan lain sebagainya. Demikian brand-brand dari tequila yang kita bisa ketahui. Cara minum tequila itu sangat unik, saudara-saudara sekalian. Cara minumnya biasanya menggunakan lime dan salt. Caranya seperti disiapkan tequila dalam shooter glass, kemudian garam dan slice lime. Ketika dia minum pertama kali, kemudian diambil limenya, di squeeze di mulutnya, kemudian jilat dari garam tersebut. Merek yang terkenal seperti Jose Cuervo, Pepe Lopez, El Tequiliano, Mariachi, Herradura, Sousa, dan lain sebagainya. Bisa dicampurkan juga dengan soft drink atau mixer lainnya. Kadang juga yang lebih populer digunakan dicampur dengan bir. Untuk tequila cocktail, seperti kita kenal dengan tequila sunrise, margarita, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat ya, Bapak Ibu sekalian, di modul kita lihat ada Pinata Tequila Sunrise, Tequila Sunset, Noalen Tea, Pineapple Tequila, Mexico Chocolate, Tequila and Orange, dan lain sebagainya. Banyak sekali
bisa didapatkan dari modul yang telah saya berikan. Di sini yang terkenal seperti margarita, blue margarita, frozen ya, ini frozen, sangat enak sekali. Tequila sunrise, strawberry margarita, dan lain sebagainya. Negara penghasil tequila itu seperti Meksiko, ada Jose Cuervo, Pepe Lopez, Tequiliano, Mariachi, Herradura, dan lain sebagainya. Amerika juga ada Asadores, Spanyol, Majolica, Bolivia, Bonamigo, Cali 23, Honduras, Toro Fruta, Rosado, Colombia, Herencia. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi untuk tequila ini. Dan seperti biasa, apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya di WA Group untuk segera kita membahas materi tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi tentang tequila. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bravo.